Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Safira. Di sini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Penjaga Samudra Biru, Kisah Putri Kandita. Dongeng ini disadur dari judul buku Ratu Laut Selatan Nyi Roro Kidul, karya Yoyo Rahayu Basuki. Dahulu kala, di sebuah kerajaan besar bernama Pakuan Pajajaran, hiduplah seorang putri yang sangat cantik dan baik hati bernama Putri Kandita. Ia adalah anak kesayangan Baginda Raja Prabu Siliwangi. Putri Kandita sangat mencintai alam. Setiap pagi ia berjalan-jalan di taman istana yang penuh dengan bunga berwarna-warni. Wah, lihatlah bunga-bunga ini. Harum sekali. Ayah, terima kasih telah membuatkan taman yang indah ini untukku. Taman ini bukan hanya untukmu, nak. Taman ini adalah pengingat agar kita selalu mencintai alam. Seperti ibumu dahulu yang sangat menyukai bunga. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa orang di istana merasa iri dengan kasih sayang raja kepada Putri Kandita. Mereka pun mengirimkan kutukan jahat. Suatu pagi, saat terbangun, Putri Kandita terkejut melihat kulitnya yang dahulu halus, kini penuh dengan bintik-bintik merah dan luka. Seluruh istana menjadi gempar. Para tabib tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Dengan berat hati dan air mata menetes, raja terpaksa meminta Putri Kandita untuk pergi meninggalkan istana agar tidak menularkan penyakitnya. Aku tidak tahu harus kemana, Ayah. Tapi aku percaya alam pasti punya cara untuk menyembuhkanku. Putri Kandita berjalan sangat jauh ke arah selatan. Kakinya lelah, hatinya sedih. Namun ia terus berjalan menembus hutan lebat. Hingga akhirnya suara gemuruh ombak mulai terdengar. Ia telah sampai di tepi laut selatan yang sangat luas. Di sana ia bertemu dengan seorang nenek tua yang sedang mencari tanaman obat. Permisi nenek, bolehkah aku bertanya? Apakah ada cara untuk menyembuhkan luka-luka di kulitku ini? Cucuku yang manis, borok ini lahir dari hati manusia yang penuh kebencian. Namun jangan takut, di sepanjang sungai ini ada mata air yang berasal dari pegunungan. Allah memiliki kekuatan penyembuhan bagi mereka yang memiliki tekad kuat. Dengan penuh semangat, Putri Kandita mengikuti aliran sungai hingga menemukan sebuah lembah hijau. Di tengah lembah itu memancar mata air yang jernih sekali. Putri Kandita pun membasuh wajah dan berendam di sana. Perlahan keajaiban terjadi. Rasa perih di kulitnya hilang dan kulitnya kembali halus seperti sedia kala. Sejak saat itu, Putri Kandita memutuskan untuk tinggal di tepi laut selatan. Ia belajar memahami bahasa alam, mendengarkan bisikan angin, dan menjaga keseimbangan hutan serta lautan. Ia bukan lagi sekedar putri raja. Ia telah menjadi penjaga alam. Suatu hari,
seorang pemuda bernama Raden Sukmajati datang menantangnya. Ia ingin menguji kesaktian Putri Kandita. Nyi Roro Kidul, aku datang untuk mengalahkanmu dan mengambil semua kekuatanmu. Raden, laut ini bukan untuk dikuasai atau ditaklukkan. Kekuatan alamnya hanya diberikan kepada mereka yang mau hidup berdampingan dengannya, bukan untuk memamerkan kesombongan. Putri Kandita pun menggerakkan tangannya. Tiba-tiba ombak besar datang bergulung-gulung. Namun anehnya, ombak itu tidak melukai Raden Sukmajati. Ombak itu hanya membentuk lingkaran air yang sangat indah di sekelilingnya. Menunjukkan betapa besarnya kekuatan laut yang harus dihormati. Raden Sukmajati pun tersungkur dan meminta maaf. Ia akhirnya sadar bahwa manusia harus menghormati alam. Tak lama kemudian, datanglah serombongan nelayan yang dipimpin oleh Ki Jana. Mereka membawa banyak sekali seserahan berupa makanan dan barang-barang berharga untuk dibuang ke laut. Kanjeng Ratu, terimalah persembahan kami. Kami mohon agar laut tidak marah dan memberikan kami banyak ikan. Ki Jana, dengarlah. Laut tidak butuh emas atau perhiasanmu. Laut ini hidup. Yang mereka butuhkan adalah rasa hormatmu. Janganlah berlebihan dalam mengambil hasil laut. Dan janganlah mengotori airnya. Jika kalian menjaga laut, maka laut akan menjaga kehidupan kalian. Lalu, apa yang harus kami lakukan agar alam selalu bersahabat dengan kami? Pahamilah kapan waktu yang aman untuk melaut. Jagalah kebersihan pantai ini. Itulah persembahan yang paling mulia daripada sekedar membuang barang ke dalam air. Mendengar nasihat itu, para nelayan pulang dengan hati yang tenang. Mereka mulai belajar cara menangkap ikan tanpa merusak terumbu karang. Mereka juga rajin membersihkan pantai dari kotoran. Putri Kandita yang kini dikenal sebagai Nyi Roro Kidul terus berdiri di tepi pantai. Di bawah sinar rembulan yang memantul di atas permukaan air, ia memandang samudera luas dengan senyuman. Ia berjanji dalam hatinya untuk terus menjadi pelindung bagi setiap tetes air dan makhluk yang hidup di dalamnya. Kini suara deburan ombak laut selatan selalu terdengar seperti nyanyian terima kasih alam kepada penjaganya yang setia. Nah, teman-teman, sampai di sini dongeng yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.